Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan statistika deskriptif. Adapun nama anggota antara lain. Yang pertama, Nur Maulina Fatimah, kedua Agusni S, ketiga saya sendiri atau Muhammad Abar Kabani, dan yang terakhir Prasetyo R. Paembonani. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklasifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, statistik deskriptif merupakan proses analisis statistik yang fokus kepada manajemen, penyajian, dan klasifikasi data. Dengan proses ini, data yang disajikan akan menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan mampu memberikan makna lebih bagi pengguna data. Statistik deskriptif, kegunaan untuk menggambarkan, menjelaskan data, dan peristiwa yang dikumpulkan melalui proses penelitian dan investigasi yang belum menggeneralisasi atau menarik kesimpulan tentang populasi yang diteliti. Contoh soal, seorang manajer ingin melihat rata-rata simpanan devisi minuman dan maksimum dari penjualan minuman kaleng selama tahun 2008. Data didapatkan dengan melakukan survei terhadap 60 orang konsumen minuman. Adapun langkah-langkah SPSS-nya antara lain, klik analisis, deskriptif, statistik, lalu deskriptif. Masukkan setiap variabel data dalam kolom variabel S. Variabel S. Kemudian klik options dan pilih min, std deviation, minimum, maksimum, dan range. Kemudian klik OK. Baiklah, inilah tadi hasil dari outputnya atau SPSS-nya. Untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Prasetyo. Distribusi frekuensi. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai informasi. Pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Contoh soal, Departemen Riset C Departemen Riset Pusat Penjualan C sedang melakukan riset untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan pusat perbelanjaan. Sebanyak 100 orang pengunjung diambil dan diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Langkah-langkah SPSS-nya. Klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, pilih Frekuensi. Masukkan setiap variabel data ke dalam kolom variables. Klik tombol Charts, lalu pilih opsi Bar Charts. Lalu continue, klik OK. Dan hasil yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Saudari Nur.
Baiklah, saya akan menjelaskan eksplorasi data, kegunaan untuk mengetahui ukuran pemusatan penyebaran data, menguji normalitas data, mengetahui ada tidaknya data pencilan atau outlier, mengetahui homogenitas, varians, dan beberapa kelompok data. Contoh soal, PT 1000 Cabang Indonesia ingin mengetahui secara keseluruhan distribusi penjualan minuman kaleng. Penelitian dilakukan terhadap 2 cabang perusahaan yang berada di Jakarta dan Semarang. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah SPSS-nya. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Masukkan variabel total penjualan minuman dalam kolom dependent list. Pilih option display. Pilih option display dengan mentik statistik. Kemudian klik OK. Baiklah, ini hasil output SPSS-nya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Agusni. Baik, selanjutnya yaitu cross-tabulasi data. Kegunaan untuk mengetahui hubungan atau distribusi responding antar variabel data dalam bentuk baris dan kolom. Contoh soalnya yaitu kembali ke kasus manajer riset pada contoh kedua. Klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu Crosstab. Masukkan variabel usia ke kolom row. Masukkan variabel jenis kelamin ke kolom kolom. Lalu klik Battle Chess. Lalu tick row pada kolom bracketed, tick kolom dan total. Kemudian klik OK. Baik, inilah hasil output dari SPPS-nya. Sekian. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.